Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah ini. Namun sebelumnya kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pada saat ini, walaupun kita harus melakukan ibadah di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi sukacita kita, kerinduan kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita sembah, kita puji Dia dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 sampai dengan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, kebaikan-Mu, dan terima kasih Tuhan Yesus untuk napas hidup dan juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat beribadah pada saat ini. Walaupun kami harus melakukan ibadah di rumah masing-masing, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu yang siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu. Kami mau mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami menyadari atas kelemahan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sering lalai di dalam melakukan perintah-perintah-Mu, baik di lingkungan keluarga, sebagai suami, istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Kami sering menyakiti hati sesama kami.
Dan begitu juga di lingkungan kami Tuhan, kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, Bapa Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kasihani kami Tuhan Yesus, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak untuk segala berkat Tuhan yang telah persiapkan bagi kami, dan kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan teristimewa. Kami sungguh merindukan untuk menikmati firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus yang telah Kau berikan bagi kami mau menerangi hati kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membaca firman Tuhan dari ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang genap, dan ayat terakhir kita membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menahannya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu bersama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Tema yang diberikan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang tadi sudah dibacakan, dengan tema penampakan Kristus, bukti ia adalah Tuhan yang memberkati orang percaya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Dari pembacaan ini kita dapat mengerti, apalagi kalau kita sudah membaca dalam ayatnya yang ke-14, kita menemukan dalam ayat 14 dikatakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain bahwa ada 2 kali sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya kita menemukan hal itu, di mana ketika murid-muridnya ada dalam keadaan takut, mereka menutupi pintu dan berkumpul bersama, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan mereka ketika melihat Yesus mengatakan demikian, mereka sungguh bersukacita karena Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dan kita melihat Yesus mengatakan lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hanya Thomas yang tidak hadir pada waktu itu, sehingga ketika disampaikan kepada dia tidak mau percaya kalau dia tidak membuktikannya sendiri. Sehingga pada hari yang ke-8 dalam ayat selanjutnya kita menemukan dikatakan bahwa Yesus kemudian tampil, Yesus kemudian menampakkan diri lagi kepada mereka dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ketika Thomas melihat hal itu membuktikan, lalu dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ia mengakui Yesus sebagai Tuhannya dan Allahnya. Peristiwa penampakan Yesus itu membawa kita untuk memahami bahwa ternyata Yesus tetap hadir ketika dia sudah bangkit, membuktikan bahwa dia sungguh bangkit dan dia sungguh hadir di tengah-tengah orang percaya pada waktu itu. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita membaca pada bagian firman Tuhan ini 3 kali kita menemukan kata damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya ini? Artinya bahwa sebelumnya Yesus sudah berkata kepada para murid-murid di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, dia katakan demikian, bahwa damai sejahtera
Kutinggalkan bagi kamu damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Apa yang diberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dengan kata lain pada bagian firman Tuhan ini, Yesus sudah tahu bahwa murid-murid ada dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, segala gejolak perasaan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga Yesus perlu mengingatkan mereka kembali bahwa mereka akan menghadapi hal itu, akan menjalani hal itu. Sebab itu ia katakan damai sejahtera-Ku. Jadi ada damai sejahtera Tuhan sendiri yang diberikan kepada murid-muridnya untuk meyakini bahwa itu akan menolong mereka dalam menghadapi kekhawatiran dan kegelisahan hidup ini. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus di dalam Filipi 4 ayat 7 menegaskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa benar-benar damai sejahtera itu merupakan wujud nyata yang harus kita alami, kita dapatkan dan kita miliki serta kita jadikan sebagai pengalaman hidup, sehingga ketika kita menghadapi masalah kita mampu untuk menjalani hal itu. Itu yang kita melihat pada bagian firman Tuhan ini ketika Yesus menampakkan diri 2 kali kepada murid-muridnya. Marilah kita kembali kepada tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, penampakan Kristus, bukti Ia adalah Tuhan yang memberkati orang percaya. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan pada bagian ini. Yang pertama adalah bahwa Petrus mengajak teman-temannya bersama dengan dia untuk pergi menangkap ikan, kembali menangkap ikan. Yang kedua, bahwa Yesus hadir, tetapi murid-muridnya tidak memahami, tidak mengetahui kehadirannya. Ketiga, ketaatan membawa pada berkat. Dan keempat, Yesus melayani murid-muridnya. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat pada bagian pertama. Kita melihat ketika murid-murid berkumpul di pantai, maka pada saat itu, pada malam itu, Petrus mengajak teman-temannya. Petrus mengatakan bahwa mari aku akan pergi menangkap ikan. Dan murid-murid lainnya antara lain Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, serta 2 murid lainnya. Mereka bertujuh. Mereka mengatakan bahwa mereka ikut serta dengan Petrus. Maka pergilah mereka menangkap ikan pada malam hari itu. Tidak diceritakan bahwa pada malam hari itu ada gelombang besar, angin sakai dan sebagainya. Tapi diceritakan bahwa mereka pergi menangkap ikan. Dan ternyata bahwa dalam perjalanan mereka pergi menangkap ikan, semalaman mereka berusaha. Mereka tidak dapat menangkap 1 ekor pun. Padahal kalau kita melihat latar belakang mereka adalah nelayan yang handal, yang pandai, yang punya pengalaman dalam hal menangkap ikan. Semalaman mereka berusaha untuk menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapat seekor pun. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam hal ini, kita melihat bahwa ternyata pengalaman tidaklah memberikan jaminan bagi kita untuk berhasil dalam hidup ini. Pengalaman Petrus dan teman-temannya ternyata tidak memberikan keberhasilan di dalam segala usahanya. Bagaimana ketika mereka menghadapi kegagalan? Kita lihat pada bagian yang kedua. Yesus hadir, tetapi murid-murid tidak mengetahuinya. Saudara yang kekasih, mereka gagal dalam usaha mereka untuk mendapatkan ikan. Mereka berusaha dari malam hingga pagi hari. Bahkan dikatakan hari sudah menjelang siang, mereka belum juga mendapatkan ikan. Dan ketika itu Yesus ada di pantai, tapi mereka tidak mengetahui bahwa Yesus ada. Yesus berdiri di tepi pantai, murid-muridnya tidak mengetahuinya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk paus?" Yesus tidak menanyakan kepada mereka, "Adakah kamu mau mendapatkan ikan?" Yesus tidak bertanya hal itu, tetapi Yesus bertanya pada hal yang paling utama. Bahkan Yesus tahu mereka tidak berhasil. Yesus tanya, "Adakah engkau mempunyai lauk paus?" Saudaraku yang kekasih,
Yesus bertanya karena pada saat itu sudah saatnya untuk mereka menikmati sarapan pagi, tetapi mereka tidak punya apa-apa untuk mereka pakai sebagai sarana untuk mereka sarapan pagi. Pertanyaan Yesus kepada mereka dijawab oleh mereka bahwa tidak ada. Kasihan benar para murid ini, sudah capek, letih, sudah berusaha semalaman, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Marilah kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu ketaatan membawa berkat. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus tahu bahwa murid-murid tidak berhasil sekalipun mereka punya pengalaman hidup, pengalaman sebagai nelayan. Namun Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka, dan mereka akan mendapatkan ikan. Dikatakan demikian dalam ayatnya yang ke-6. Murid-murid mengikuti perkataan Yesus. Mereka tidak mengatakan, kami sudah seharian, sudah semalaman kami menangkap, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mengatakan, ngomong aja, saya sudah sampai capek begini, belum dapat apa-apa dari tadi. Tidak, mereka tidak mengatakan hal demikian. Mereka taat, dan mereka menebar jala di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang kekasih? Hasil ketaatan mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Padahal sebenarnya jarak antara perahu mereka dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, kurang lebih 90 meter dari pantai. Agak mustahil kalau bisa mendapatkan ikan dengan jarak yang begitu dekat, ikan besar-besar. Karena ikan besar-besar hanya ada di tengah-tengah, di jauh dari pantai. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus peduli kebutuhan mereka, menunjukkan bahwa setelah mereka sungguh taat kepada Yesus, mereka mau melakukan apa yang Yesus katakan, mereka mendapatkan hasil. Dan ternyata 153 ekor banyaknya. Keempat, ternyata kita melihat bahwa Yesus juga tetap melayani mereka. Dan ketika mereka tiba, dikatakan dalam ayat 9, mereka tiba, mereka melihat api arang di atas. Di atasnya ada ikan dan roti. Waduh, sungguh hebat Yesus kita. Dia tidak hanya memperhatikan akan penghasilan dari para murid, tetapi juga memperhatikan bahwa murid-murid ini kesian, mereka juga lapar, mereka butuh untuk sarapan pagi. Yesus mempersiapkan segalanya bagi mereka. Pastilah Yesus tahu kondisi para murid yang letih, yang lapar, karena hari sudah siang. Mungkin juga mereka menggerutu, kok nggak dapat ikan satu ekor pun. Nah, karena itu Yesus tetap melayani mereka sebagai murid-muridnya, menunjukkan bahwa dia sungguh hadir, menunjukkan bahwa dia memang mau melayani murid-muridnya. Hal yang pertama kita lihat pada bagian ini, bahwa murid-muridnya mendapatkan hasil setelah mengikuti petunjuk Yesus. Mereka dapat 153 ekor besar-besar. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada petunjuk pimpinan Tuhan menghasilkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Yang kedua, mereka tidak punya bekal untuk sarapan pagi. Dan hari itu menjelang siang dikatakan Yesus menyediakan makanan bagi mereka, lauk pauk bagi mereka. Dan Yesus katakan dalam ayat 12, marilah dan sarapanlah. Indah sekali memiliki Yesus yang begitu mengasihi, Yesus yang peduli kepada kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pendalaman tadi maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya membuktikan akan ketuhanannya serta kepeduliannya terhadap pergumulan dengan menjawab kebutuhan para murid. Kepada mereka yang hidup dalam ketakutan, ia di dalam beberapa kali mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Maka kita harus mengucap syukur karena Tuhan memberikan berkat melalui damai sejahtera, sehingga kita menghadapi persoalan pun Tuhan akan menolong kita dengan memberikan kita ada damai. Yang kedua, bagi mereka yang hidup dalam kegagalan berusaha, Tuhan mencukupkan.
kebutuhan mereka dengan mendapatkan 153 ekor ikan besar itu. Maka kita melihat berkat Tuhan bagi mereka. Dan yang ketiga, kita bisa melihat pada bagian itu, bagi mereka yang taat kepada Tuhan, Tuhan mencukupkan juga kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani mereka, di mana Tuhan memberikan mereka sarapan pagi kepada mereka. Tuhan memberkati mereka yang taat kepadanya, dan Dia juga memberkati kita semua. Yakinlah dan percaya kita akan dapat menjalani masa COVID ini dengan penuh sejahtera daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, marilah kita juga taat terhadap himbauan pemerintah sebagai lembaga yang Tuhan pakai untuk kebaikan kita dalam menyikapi COVID-19. Saya meyakini bahwa Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa yang membawa kepada sukacita, yang membawa kepada kelepasan dan pergumulan, yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati penyertaan Tuhan, membuat kami ada dalam sukacita. Kami naikkan pujian, syukur dan hormat hanya kepada-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan pergumulan doa secara khusus, di mana kami sungguh merindukan akan campur tangan Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, di mana kami sungguh menyadari bahwa pemerintah bangsa dan negara kami ada dalam pergumulan, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami sungguh serahkan Bapak Presiden Jokowi ke dalam tangan Tuhan, Wakil Presiden, kami juga serahkan akan para menteri, kami juga menyerahkan semua aparat mulai dari tingkat tertinggi sampai kepada tingkat di RT. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka di dalam segala usaha mereka untuk dapat mengatasi virus COVID ini. Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami, jauhkan pemerintah kami dari hal-hal yang dapat menghancurkan pemerintahan kami. Kami sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga aparat keamanan kami, baik TNI maupun Polri, supaya kiranya Tuhan memberkati mereka, secara khusus anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan, supaya mereka boleh diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bahkan diberikan keberanian untuk mengimani campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan. Kami sungguh serahkan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sungguh serahkan akan virus-virus yang ada ini supaya dijauhkan, secara khusus dalam jemaat kami Pancaran Kasih Allah. Biar jemaat Pancaran Kasih Allah ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Sebab itu kami sungguh menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk mereka yang ada di rumah, yang ikut serta di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu boleh menaungi mereka, kekuatan boleh memberikan mereka kemampuan untuk terus berharap, bergantung hanya kepada-Mu. Secara khusus kami rindu berdoa untuk mereka yang sakit. Kami kunjungi Bapak Jamalun Sitinjak, Ibu Patricia Ladau, Bapak Paul Moleong, juga Bapak Leo Pati, serta Bapak Stephen Wardoyo. Kami sungguh serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, menyembuhkan mereka dalam sakit penyakitnya. Juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, secara khusus untuk Bapak Arnold Kuhu, supaya Engkau memberkati, menyertai dia di dalam cuci darah. Biarlah kuasa-Mu boleh berlaku bagi hamba-Mu ini, dan biarlah dengan iman hamba-Mu ini Engkau kiranya mendengarkan doa-doa mereka, dan Tuhan menolong dia, melepaskan dia dari keterikatan akan cuci darah ini. Kami percayakan akan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu untuk pemulihan Ibu Ani Sinaga, Ibu Mimi Bagiata, Bapak Pendeta Elsa Saragi Sitio, Bapak Rudolo Putogalung, juga untuk Ibu Simanjunta, Ibu Rismaya Naibaho, Ibu Mary Meti Manengkai Mumpunan, serta Bapak Hardi Hendan dan Ibu Yanti Sabar. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami sungguh serahkan keluarga yang menyertai mereka, dan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk
gereja-gereja dalam naungan Sinode GPSI, kiranya Engkau memberkati, menyertai baik yang ada di pos-pos PI maupun yang ada di Kalimantan Barat dan juga di Lampung serta di Solo. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di sana untuk melayani. Engkau sertai mereka senantiasa, berikan mereka hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk mampu menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Juga kami rindu berdoa secara khusus Tuhan untuk Jemaat Pancaran Kasih Allah. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jemaat Bapak Alvin Sinain, kiranya Engkau memberkati bersama dengan Ibu Pendeta dan juga anak-anak. Engkau sertai mereka senantiasa, memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka senantiasa kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang studi, kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul untuk kehidupan dari hari ke hari, khususnya dalam masa di mana mereka harus tinggal di rumah. Tuhan mampukan mereka untuk berharap bergantung hanya kepadamu saja. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan setiap orang untuk teringat akan mereka, sehingga Tuhan dengan caramu sendiri Engkau akan memelihara kehidupan mereka sebagaimana firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi mereka bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengerti akan pergumulan mereka. Pagi hari ini kami sungguh serahkan pertumbuhan jemaat hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, dan kami juga berdoa untuk majelis dan pekerja agar Engkau memberkati mereka, menyertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan biarlah nama-Mu saja dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dan jalani dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya peristiwa yang kami alami ini boleh berlalu dengan cepat, dan hanya kepadamu saja kami percaya dan bergantung sepenuhnya. Sebab itu kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami, memberkati akan kehidupan perekonomian kami, dan Engkau telah menggerakkan orang-orang untuk turut membantu mereka yang ada dalam pergumulan. Dan biarlah dengan cara Tuhan sendiri boleh dapat mengatasi hal ini. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendoakan pokok-pokok doa ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita nyanyikan nyanyian persembahan El Shaddai. Nah
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, Bapa sumber segala berkat dan anugerah. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terutama pada saat ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mengembalikan sebagian daripada berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Bapa di sorga, berkati urapi persembahan ini supaya dapat digunakan untuk pelayanan di gereja kami. Berkati mereka yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan Yesus, supaya persembahan ini benar-benar digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa
Sebelum kita doa berkat, kita akan menyanyikan nyanyian penutup Kuasamu dan Namamu lah. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dalam suasana seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.